Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya adik-adik? Alhamdulillah baik Ustaz. Pak. Oke, sebelumnya Bapak ingin mengabsen satu persatu ya. Anissa, Hadir Ustaz. Hamidah, Hadir Ustaz. Nuriana. Hadir Pak. Oke, semuanya sudah hadir ya. Oke, materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang rukun iman. Rukun iman. Ada yang tahu berapa itu rukun iman? Ya, berapa Nisa? Ada 6. Oke, yang pertama. Rukun iman kepada Allah. Yang kedua, ada yang tahu? Rukun iman kepada malaikat. Oke, yang ketiga. Rukun iman kepada kitab. 4. Rukun iman kepada Rasul. Oke, yang kelima. Rukun iman kepada hari kiamat. Yang terakhir. Rukun iman kepada qada dan qadar. Oke, sebelum lebih dalam lagi Bapak ingin menjelaskan apa itu rukun iman. Yang dimana rukun yang terdapat di dalam Islam adalah sesuatu hal ataupun pokok yang tidak boleh ditinggalkan, seperti hanya sholat. Kemudian iman itu adalah, ada yang tahu arti iman? Percaya. Oke, percaya, betul. Oke, langsung saja ya. Rukun iman yang adik-adik sampaikan tadi ada 6. Betul. Tetapi itu belum sesuai urutan yang disampaikan ya. Biar Bapak luruskan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi atau yang biasa disebut dengan hadis Arba'in, kalau kalian ada kitabnya, itu hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadisnya panjang ya. Mungkin Bapak cuma menjelaskan di dalam hadis ketiga itu ada terdapat banyak sekali terdapat rukun-rukun seperti rukun Islam, rukun iman, kemudian hari kiamat dan masih banyak lagi. Oke, yang kita bahas sekarang adalah rukun iman. Yaitu ada 6. Yang pertama, antu'mina billah, yaitu ada yang tahu artinya? Bahwa kita beriman kepada Allah. Oke. Adik-adik tahu nggak beriman kepada Allah itu caranya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Contohnya mengerjakan sholat. Oke, betul, mengerjakan sholat. Beriman kepada Allah itu adalah iman yang pertama, yaitu cara kita beriman kepada Allah itu seperti yang disampaikan adik tadi, mengerjakan sholat itu secara umumnya ya. Tetapi kalau yang terdapat di dalam kitab, beriman kepada Allah itu adalah dengan membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya, kemudian diakui dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata di dunia. Itulah cara kita beriman kepada Allah. Ada enggak contoh yang lain selain mengerjakan sholat? Ada yang tahu? Berbuat kebaikan. Oke, masuk berbuat kebaikan juga. Satu lagi Nisa, contoh kita beriman kepada Allah itu seperti apa?
Oke, berpuasa juga bisa. Sudah ya, iman kepada Allah. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tu'mina bil malaika. Yaitu kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah itu sebenarnya ada banyak. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Ada yang tahu malaikat Allah itu ada 10? Saya, Pak. Oke. Malaikat Jibril. Oke. Tugasnya? Menyampaikan wahyu. Oke, menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat apa lagi? Ridwan. Ya, Ridwan. Menjaga surga. Malaikat mungkar. Ya, Menjaga amal amal apa? Salah. Benar, tapi salah. Malaikat mungkar itu tugasnya di alam kubur. Oke, Bapak akan menjelaskan 10 malaikat ya. Yang pertama ada malaikat Jibril. bukan. Oh ya, betul. Jibril. Tugasnya Menyampaikan wahyu. menyampaikan wahyu. Ya. Kemudian yang kedua Mikail. Tugasnya menurunkan hujan. Kalau nggak hujan panas dong. Nggak apa-apa ya, lucu-lucu sini. Terus yang ketiga Buka. Israfil. Buka dulu. Santai dong. Israfil tugasnya ada yang tahu? Nanti saya kasih hadiah buku. Tugasnya meniup sangkakala. Oke. Kemudian Rakit. apa? Rakit. Ya betul. Rakit dan Rakit. Ini tugasnya Menyampaikan amal mencatat amal kebaikan. Kemudian Atid, mencatat amal perbuatan. oke, keburukan. Kemudian yang tadi yang sering dibilang, oke. Nah, tugasnya menanya mayit dalam kubur. Terus Ridwan. nakir, menyiksa mayit dalam kubur. Terus Ridwan. Malik, Ridwan itu terakhir. Malik itu tugasnya menjaga Pintu neraka. yang neraka. Dan yang terakhir ada namanya malaikat hijau. Menjaga surga. Oke, ini adalah malaikat yang wajib kita imani, ada 10. Oke. Malaikat itu tercipta dari apa? Dari cahaya. Oke, cahaya. Kalau manusia kita Tanah. Nah, kalau jin, Api. oke. Ini sudah tentang apa tadi ya? Malaikat. Kemudian ini rukun iman yang kedua tadi ya. Kemudian yang ketiga apa tadi?
Apa rukun iman yang Iman ketiga? kepada kitab. Oke, betul. Sehat. Hadiahnya Pak. Nanti ya di akhir acara. Iman kepada bentuk mina bil malaika bil kitab. Iman kepada kitab-kitab Allah. Tadi beriman kepada malaikat ada 10 malaikat. Kemudian kalau kitab ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? 4. Oke, ada 4. Ada 4. Apa aja? Injil. Injil. Itu adalah urutan yang ketiga. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Terus apalagi di sini ada Al-Quran. Turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Kemudian yang urutan pertama sama kedua dan Taurat. ya Taurat. Apa tadi Tauratnya? Taurat. Oh, Taurat sebenarnya urutan pertama tapi nggak apa-apa lah. Diturunkan kepada Nabi Musa. Yang sering kita tonton itu loh, Musa. Terus yang tertinggal adalah Zabur. Diturunkan kepada Nabi Adam. Salah. Nabi Daud. Oke, ini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Dari 1 sampai 3 ini hanya berlaku kepada umatnya saja. Contohnya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa itu hanya diberlakukan untuk kaumnya saja. Makanya kitab yang terakhir kali turun adalah Al-Quran sebagai penyempurna dan sebagai penutup semua kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, Nabi yang paling terakhir, dan tidak ada lagi nabi-nabi setelahnya. Oke, udah berapa menit ya? Kemudian yang ketiga, beriman kepada yang keempat. Yang keempat, beriman kepada ya Rasul. Tu'mina bil Rasul. Beriman kepada Rasul. Rasulullah itu ada berapa? 25. Oke, 25. Apa aja? 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib. Terus bisa lagi nanti adik-adik kalau pulang cari bukunya, masa Nabi aku nggak tahu tuh. Kemudian kita lanjut ya, terlalu banyak nanti menghabiskan waktu. Kemudian yang kelima, Beriman kepada hari kiamat. oke, waktu Mina bil malaika bil kitab bil rasuli tu'mina bil yaumil akhir. Bil yaumil akhir. Beriman kepada hari kiamat. Ada yang tahu kiamat itu kapan? Oke, tidak ada satupun yang mengetahui kapan itu kiamat. Umat Islam juga diwajibkan percaya akan adanya hari akhir yang disebut dengan kiamat di setiap harinya. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita. Yang terakhir adalah beriman kepada tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar dan qadar ketentuan
Allah. Ada yang tahu artinya kodok? Ini bil kodari. Kodari, ada yang tahu artinya kodari? Kodok dan kodari itu ada? Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Kodok adalah perencanaan. Ini tulisannya. Artinya perencanaan. Kemudian ada yang kodar. Ada yang tahu artinya kodar? Tidak Pak. Oke. Artinya adalah perwujudan ataupun pernyataan. Kalau pernyataan. Di mana kalau manusia sudah berusaha dan berencana, itu tugas Allah adalah mewujudkan atau mewujudkan atau mengabulkan. Tetapi kalau yang sudah kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka bersabarlah. Sesungguhnya Allah pasti akan membalasnya, walaupun itu di akhirat. Pasti akan dibalas. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak jelaskan. Sudah tahu tadi urutan-urutannya kan? Sudah Pak. Ya, rukun iman yang pertama tadi. Pada Allah. Oke, yang kedua. Pada malaikat. Tiga. Pada kitab. Empat. Pada Rasul. Terakhir. Pada Kelima. Yang terakhir. kuda. Oke. Mungkin cukup sampai sini pelajaran kita. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita tutup materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama. Oh iya, hadiahnya tadi. Buku 33 ya. Makasih ya Pak.